semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, di mana saya akan menunjukkan hasil dari aplikasi saya untuk pemrograman web, yaitu untuk aplikasi aset desa. Jadi, di sini yang pertama-tama itu kita ada bagian halaman loginnya. Ini kita akan login sebagai super admin. Habis itu ada verifikasi CAPTCHA, I'm not a robot, dan klik remember me. Bisa kita login. Sini super admin bisa melihat ada welcome dengan statistik aset desa. Ini karena belum di-input, belum masuk statistik. Ada growth-nya, utilization rate, dan di tombol lihat aset desa ini bisa kita klik dan kita akan diarahkan ke tabel aset. Tapi sebelumnya kita ke tabel user, kita bisa lihat ada user list dengan deleted users untuk super admin. Sini kita bisa lihat untuk editnya, kita juga bisa update seperti ini. Dan juga kita juga bisa misalnya lihat detail, dan kita juga bisa hapus. Nah, nanti akan masuk ke deleted users. Habis itu kita juga bisa restore, delete permanently, atau detail. Nah, ini bisa kita lihat juga, dan bisa delete permanen, dan bisa kita restore juga. Nah, ini juga hasil detailnya. Sekarang ke tabel wilayah. Itu tipenya ini adalah RW, so alamatnya desa. So alamatnya itu di ini bisa di-input dan kita bisa juga edit. Dan bisa juga kita misalnya hapus. Nih, bisa kita restore atau hapus permanen. Kalau restore dia kayak gini. Kalau dia hapus permanen, dia akan hapus beneran. Sekarang tidak ada data wilayah yang terhapus. Sekarang di tabel aset itu kita juga bisa input tambah aset. Yaitu misalnya kualitas 34 kondisi nilai itu ini dan keterangannya. Nah, kita bisa input. Habis itu kita juga bisa misalnya nih kita buat selain itu fasilitas. Misalnya itu ada jumlah misalnya di keterangannya itu nah setelah itu kita juga bisa edit misalnya ini kita juga bisa hapus atau lihat detailnya dan juga bisa kita hapus ini. Itu bisa kita restore atau hapus permanen. Kalau hapus permanen nanti akan menjadi kayak tadi. Sekarang kita pergi ke laporan distribusi aset. Di sini kita bisa pilih dan periodenya itu ada total asetnya itu berapa, misal aset yang rusak dan aset yang belum disalurkan, dan catatannya itu terserah. Kita akan edit asetnya, laporan distribusi aset ke 2026. Nah, bisa, dan kita juga bisa misalnya tekan hapus, dan kita juga bisa restore, dan kita juga bisa lihat detailnya. Sini tuh ada opsi untuk download Word, bisa kita lihat. Nah, nanti di sini akan di print ke sini, dan ada export PDF. Nah, kita juga bisa hapus dan nanti kita juga bisa hapus permanen. Sekarang di distribusi aset kita bisa tambah laporan. Ini
bisa kita pilih, habis itu kotanya dan mau kemana misalnya, dan jumlahnya berapa, dan tanggalnya itu kapan. Itu keterangannya bisa kita juga buat. Dan ini kita juga bisa edit, misalnya di jumlahnya itu kita mau 1, dan bisa kita lihat di data. Kita juga bisa soft delete dan bisa restore dan hapus permanen. Setelah itu di super admin, di sini ada pengaturan aplikasi di mana kita bisa ganti nama aplikasi kita. Misalnya ini bus asset, ini juga, dan misalnya filenya itu kita mau ganti ke ini misalnya mau ganti ke ini. Nah, ini akan keganti. Setelah itu kita juga bisa lihat di log activity kita itu untuk super admin bisa melihat untuk semua user, jadi nggak hanya user kita sendiri. Dan sini ada chatbotnya yang bisa kita ketik juga. Ini ini kita bisa juga chat dengan AI assistant kita. Dan di sini di home, kalau kita balik, kita bisa lihat statistiknya itu sudah berubah berdasarkan jumlah aset kita. Dan ya, sini juga ada nih graph-nya bisa nampak. Dan di sini juga bisa kita lihat asset utilization rate-nya itu gimana. Selanjutnya, kita akan login sebagai admin. Jadi kita akan login sebagai admin. Nah, sini kita sebagai admin juga bisa lihat statistik, dan di sini bisa kita buat CROD untuk wilayah, kecuali tabel untuk deleted itu kita tidak bisa lihat. Aset juga, kita bisa lihat laporan aset dan distribusi aset juga. Sama seperti sebelumnya di super admin, kita juga bisa buat CROD-nya. Di sini log activity-nya kita akan lihat, misalnya kita buat dulu CROD-nya ini, misalnya, dan alamatnya. Nah, sini nanti di log activity bisa lihat log activity kita sendiri. Sini juga kita bisa chat dengan AI asistannya juga. Sekarang kita akan login sebagai untuk sementara itu ketua RW dengan RT-nya digabung. Jadi untuk login jadi ketua RW dan RT, kita akan login itu karena ketua RT dan RW levelnya digabungkan karena aksesnya juga sama, jadi untuk sementara lagi digabungin. Itu nah, sini kita cuman nggak bisa nampak statistiknya, dan di data master kita bisa lihat wilayah, aset dengan laporan aset, dan log activity kita sendiri. CROD-nya juga sudah bisa sebelumnya. Sekarang kita akan login sebagai misalnya itu bendahara desa. Bendahara desanya kita akan login.
Jadi kita cuma bisa lihat dashboardnya juga, dan di sini kita cuma bisa membuat laporan aset. Nih. Dan di log activity itu kita akan hanya lihat activity log user sendiri. Nextnya itu ada untuk kepala desa. Kepala desa itu kita akan login sebagai kepala desa. Nah, sebagai kepala desa kita bisa lihat statistik untuk aset desa kita. Kita bisa distribusi aset juga. Dan melihat activity log sendiri. Dan di sini kita juga bisa akses chat AI asistennya atau fitur chatbotnya. Oke, Cirujanya juga sebelumnya sudah bisa. Nah, jadi sekian dari itu saja video aplikasi saya mengenai aset desa. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.